Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik atas kita. Kemurahan-Nya Tuhan selalu limpahkan atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami bangun kembali dengan kekuatan baru dan berkat baru yang Tuhan sediakan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai penentu dari keharmonisan atau kehancuran rumah tangga. Seorang peneliti keluarga bernama Dr. John Gottman melakukan sebuah studi terhadap ribuan pasangan selama lebih dari 40 tahun. Dan dia menemukan bahwa seringkali bukan perselingkuhan yang menjadi pemecah keluarga, tapi komunikasi dan perkataan yang buruk. Ada 4 gaya bicara yang menghancurkan keluarga menurut Dr. John Gottman. Yang pertama adalah kritikan. Suami atau istri yang sering mengkritik pasangannya sebenarnya sedang menghancurkan rumah tangganya. Yang kedua adalah penghinaan. Ini yang paling mematikan. Kata-kata yang merendahkan, mengejek, menghina, merusak keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga adalah pembelaan diri. Selalu menyangkal dan balik menyalahkan. Ini semua gara-gara kamu. Ini bukan saya tapi kamu. Kata-kata penyangkalan, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau minta maaf dan justru balik menyalahkan, cenderung akan membuat rumah tangga menjadi tidak berbahagia. Yang keempat adalah mendiamkan, menolak untuk berbicara, tidak mau berkomunikasi, tidak mau berdiskusi, dan malah pergi begitu saja. Gaya sikap seperti ini menghancurkan rumah tangga. Dalam rumah tangga, pasangan suami istri perlu untuk saling berkomunikasi, tapi bukan hanya berkomunikasi saja, namun menggunakan perkataan yang baik, yang manis dan membangun. Ada kuasa dalam perkataan atas kondisi rumah tangga, kondisi keluarga. Dalam kitab Kidung Agung 5 ayat 16 ini tertulis, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Di dalam ayat ini mempelai wanita memuji, mempelai pria memuji dalam hal sikapnya, perkataannya manis semata-mata. Dan ini membuat mempelai pria menarik di hadapan sang mempelai wanita. Perkataan yang tidak manis, perkataan yang tidak membangun, perkataan hinaan dan semacamnya akan membuat pasangan menjadi tidak menarik. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam pernikahan, dalam keluarga, kita perlu menjaga perkataan kita agar selalu terdengar manis. Bukan berarti kita hanya sekedar berkata-kata tanpa ketulusan, bukan. Tapi berkata-kata yang baik, kata-kata yang tulus tapi membangun, kata-kata yang lahir dari kasih. Perkataan demikian membangun rumah tangga, merawat cinta kasih yang ada, dan bukan menghancurkan.
Dan lebih daripada itu saudara, bukan hanya dalam rumah tangga atau dalam pernikahan saja, kita perlu menjaga perkataan kita dalam berbagai aspek di hidup kita. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya adalah bahwa perkataan kita punya kuasa. Kalau kita memperkatakan yang baik, kita memperkatakan yang membangun, maka kehidupan kita pun akan terbangun. Akan ada hal-hal baik karena perkataan baik yang kita ucapkan. Mari jaga perkataan kita, agar perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita adalah perkataan yang manis, yang membangun, yang membawa damai sejahtera, yang membangkitkan semangat dan sukacita, dan bahkan yang membawa mujizat karena ada kuasa firman Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong dan mengajar kami untuk kami menjaga perkataan kami, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang manis, yang membangun, memberi semangat, membawa damai sejahtera, tidak menghina, tidak menjelekkan, tidak berisi kritikan yang menjatuhkan, tidak menyerang orang lain, terlebih khusus dalam kehidupan rumah tangga dan dalam keluarga kami, bahkan juga di luar lingkungan rumah tangga kami. Tapi perkataan kami sungguh-sungguh membangun dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh dapat menghidupi firman-Mu, sehingga perkataan kami adalah perkataan yang membangun dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkati juga saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang sedang dalam kondisi terdampak bencana, agar Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, dan perlindungan. Berikan pemulihan ya Tuhan dan penyediaan-Mu yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.